Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwa dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara syarat wajib puasa adalah berakal. Orang yang berakal maka wajib atasnya untuk berpuasa. Lawan daripada berakal yaitu gila. Orang yang gila tidak wajib atasnya berpuasa. Seandainya kata pun dia berpuasa dipaksa dirinya puasa, maka puasanya tidak akan sah. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Thalib. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Diangkat polpen dari 3 jenis manusia, anin naimi hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anis sabi hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia dewasa balik, wa anil majnun hatta yaqil, dan diangkat dari orang yang gila sampai dia berakal. Orang yang gila diangkat darinya polpen, tidak dicatat amalannya. Dia melakukan amalan saja itu tidak menjadi pahala dan tidak menjadi dosa. Kenapa demikian? Karena dia gila, tidak berakal. Oleh karenanya kalau ada orang yang gila berpuasa, maka puasanya tidak sah. Sekarang di sini ada beberapa permasalahan di dalam bab ini. Yang pertama yaitu tentang seperti gila ya ini. Apa itu? Yaitu tentang pingsan. Orang yang pingsan. Nah, di sini orang yang pingsan, pertama, kalau dia sudah meniatkan puasa di malam hari, tiba-tiba di pagi harinya dia pingsan sejak sebelum terbit matahari, sejak sebelum terbit fajar, dia pingsan sampai sampai tenggelam matahari, dia masih pingsan, full 1 hari dia pingsan. Bagaimana orang seperti ini? Apakah puasanya diterima? Syekh di sini Syekh Alawi Abdul Qadir As-Saqqah dalam kitabnya Mukhtasar Fiqh Shaum, beliau mengatakan man nawas sauma wa ughmiya alaih, barang siapa yang meniatkan puasa kemudian dia pingsan, wastau'abal ighma'u jami'an nahar, dan dia pingsan sepanjang hari, fa innahu la yasihhu shaumuhu, maka puasanya tidak sah. Wa alaihi qada'u hadzal yaum, dan dia wajib mengqada hari tersebut, hari yang dia pingsan full 1 hari tersebut. Wa huwa qaul jumhurul fuqaha minal malikiyyati wasyafi'iyyati wal hanabilah, dan ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Al-Hanabilah. Wa haka Ibnu Qudamah al-ijma' ala dzalik, bahkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau mengatakan ini merupakan kesepakatan para ulama. Jadi orang yang pingsan full 1 hari, maka dia tidak bisa dikatakan berpuasa. Kenapa tidak dikatakan berpuasa? Karena dia tidak menahan. Yang dibutuhkan dalam puasa adalah ada usaha untuk menahan. Sedangkan orang yang pingsan, maka dia tidak ada usaha untuk menahan. Ya, dia pingsan, hilang akalnya. Oleh karenanya para ulama, bahkan Ibnu Qudah mengatakan sepakat ulama bahwasanya orang yang pingsan sehari full itu puasanya dianggap batal, tidak sah, dan dia wajib mengqadanya. Adapun orang yang pingsannya setengah hari, ya, dia sudah meniatkan puasa di malam hari, kemudian sebelum terbit fajar dia pingsan, dan di asar baru dia sadar. Bagaimanakah hukum puasa orang yang seperti ini? Idza nawas sauma thumma ughmi alaih wa afaqa juz'an minan nahar walau al-lahzah. Jikalau ada seseorang meniatkan untuk puasa di malam harinya, kemudian dia pingsan, ya, kemudian dia pingsan. Setelah dia pingsan, dia sadar di siang harinya. Di siang harinya dia sadar, walau lahzah, walaupun dia sadarnya sekejap, sebentar, sebelum tenggelam matahari beberapa jam, 1 jam atau mungkin setengah jam atau mungkin seperempat jam, dia sadar, ya, fasiyamuhu sahih, maka orang ini puasanya sah.
dianggap dia telah berpuasa. Wala qada'a alaih, dan dia tidak perlu mengqada', wa huwa madhhabus Syafi'iyah wal Hanabilah, dan inilah yang dikatakan oleh madhab Syafi'iyah dan madhab Al-Hanabilah. Kenapa demikian? Wa dzalika li'anna shauma imsakun 'anil mufattirat ma'an niyah. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Jadi orang ini sudah ada usahanya menahan, walaupun seperempat jam, walaupun setengah jam, dia menahan dirinya dari makanan, ya, maka orang ini sudah dikatakan dia berpuasa. Kemudian masalah berikutnya adalah faqdudz dzakirati, orang yang kehilangan ingatan atau orang yang pikun. Bagaimanakah puasanya orang yang pikun? Asy-Syaikh mengatakan di sini, man usiba bi fuqdani dzakirati fala yajibu alaihi shaum. Orang yang ditimpa oleh masalah pikun, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Jadi dia tidak kena kewajiban berpuasa, sama seperti orang gila. Wabihi aftat al-lajnatud daimatu wa ibn Utsaimin. Seperti inilah yang difatwakan oleh Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia, ya, dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wad dalil, apa dalil mereka? Qiyasan 'ala as-sabi alladzi la yumayyiz. Orang yang pikun ini dikiaskan dia dengan anak kecil yang dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang pikun dia tidak bisa membedakan apakah dia sekarang ini sedang di bulan Ramadan atau tidak, dia tidak bisa membedakan. Bahkan dia tiba-tiba sering makan, selesai makan dia mengatakan saya puasa. Dia tidak bisa membedakan, ya, mana Ramadan, mana bukan Ramadan, dan lain sebagainya. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu, karena dia seperti anak kecil maka dia masuk ke dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat polpen dari 3 jenis manusia, anin naimi hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anis sabiyyi hatta yakbura, dari anak kecil sampai dia besar, wa anil majnun hatta yaqila, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Nah, orang yang pikun masuk ke dalam kategori anak yang kecil karena mereka sama-sama tidak bisa membedakan mana dia Ramadan dan mana bukan Ramadan, mana yang baik, mana yang buruk, dia tidak bisa bedakan karena dia pikun. Ini dia, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.